Salam Bapak Ibu saudara sekalian, Jemaat JKI Kristus Gembala Solo. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kembali pada hari ini Minggu 14 Juni 2020, kita akan mendengarkan renungan singkat dalam ibadah raya JKI Kristus Gembala Solo. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, ini saya mau mencoba menanyakan beberapa hal. Apakah Bapak Ibu Saudara pernah masuk di suatu jalan dan di ujung jalan atau di ujung gang itu ada tulisan jalan buntu atau gang buntu? Nah, itu berarti saudara dan saya diingatkan untuk tidak melewati jalan itu karena jalan itu atau gang itu buntu. Ya, atau mungkin Bapak Ibu Saudara pernah melewati jalan buntu. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Atau mungkin Bapak Ibu pernah terlanjur masuk gang buntu. Mungkin karena saudara tidak melihat dan tidak mengerti atau tidak memperhatikan bahwa itu jalan atau gang buntu. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Atau bisa jadi Bapak Ibu Saudara pernah masuk ke jalan buntu dan kemudian Bapak Ibu Saudara keluar dengan berpura-pura belok ke jalan alternatif lewat jalan lain. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara justru masuk ke jalan buntu lagi. Pasti saudara akan tertawa sendiri, bukan? Sembari saudara mungkin jengkel, ya. Dan yang saya bisa pastikan, saudara pasti tersipu-sipu malu dilihat oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah, mengapa saudara menemui jalan buntu? Mengapa saudara bisa masuk jalan buntu? Mengapa saudara tidak tahu kalau itu jalan buntu? Saya mau mengajak kita coba sepakati jawabannya, yaitu karena saudara atau saya tidak tahu jalan. Ya, jadi kita nggak tahu jalan itu buntu. Atau kita mau sepakat alasan yang lain adalah karena saudara dan saya sedang salah jalan. Ya, sedang salah jalan. Atau karena saudara dan saya tidak memperhatikan rambu-rambu jalan. Nah, jadi kita masuk ke jalan buntu. Saya berikan sedikit pengertian tentang jalan buntu Bapak Ibu. Ya. Jalan buntu itu adalah jalan yang tidak ada terusannya, ya, atau ujungnya tertutup. Jalan buntu juga bisa diimplikasikan dalam artian sebagai masalah yang tidak dapat dipecahkan, ya, atau juga masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itu masuk kategori jalan buntu. Juga kalau dalam dunia pekerjaan atau bisnis, sering sekali kita mendengar usaha pekerjaan atau bisnis yang tidak bisa dilanjutkan karena berbagai kendala. Nah, terkadang dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan jalan buntu, yaitu keadaan tanpa adanya pemecahan atau penyelesaian. Nah, semisal usaha pekerjaan atau bisnis yang awalnya berjalan lancar, sepertinya mudah dan begitu gampang, tetapi tiba-tiba terkendala dan tidak dapat berjalan sesuai rencana semula. Ya, kita coba berusaha, kita coba cari alternatif, tetapi semua gagal, semua buntu. Nah, dalam sebuah kasus umpama atau sebuah masalah,
Ada berbagai pihak yang kemudian mencoba memberikan solusi. Mereka menawarkan solusi. Semua saran dan nasihat mereka sudah kita coba, tetapi tidak juga menemukan penyelesaian. Nah, ini yang disebut jalan buntu. Nah, kemudian akibat dari situasi itu kita menjadi kecewa, kita menjadi marah, dan saya beritahu tidak sedikit yang stres. Nah, apakah jalan buntu memang tidak ada ujungnya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah jalan buntu memang nggak ada jalan keluarnya? Nah, kita mau lihat bagaimana pandangan Alkitab tentang jalan buntu. Ya. Nah, saya mau baca salah satu ayat kepada kita di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Yesus sedang berkata, akulah jalan. Nah, tentu Yesus sedang memberitahukan bahwa dialah jalan. Dan pasti dia itu bukan jalan buntu. Amin. Yesus bukan jalan buntu. Yesus adalah jalan. Yesus adalah jalan keselamatan umat manusia. Tetapi Yesus juga jalan penyelesaian dari setiap persoalan dan pergumulan hidup kita. Yesus adalah jalan keluar dari setiap jalan buntu yang saudara dan saya temui. Mengapa jalan buntu? Karena jalan yang kita pilih untuk kita lewati dan kita lalui bisa jadi, saya menyampaikan ada dua alasan kenapa kita bisa melewati jalan buntu. Yang pertama, bisa jadi jalannya berbeda dengan jalan yang ditawarkan Yesus. Sekali lagi, bisa jadi jalannya, jalan yang kita lalui, ya, jalan kehidupan yang kita lalui berbeda dengan jalan yang ditawarkan oleh Yesus. Artinya bertentangan dengan firman Tuhan. Atau yang kedua, bisa jadi jalan kita sudah benar. Kita sudah hidup dalam firman Tuhan. Tetapi sepertinya tetap menemui jalan buntu. Nah, saudara, bisa jadi karena Tuhan mau kita menyertakan Dia. Artinya bahwa Tuhan menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Bahkan saya berkata mestinya Tuhan yang menuntun perjalanan kita. Nah, beberapa tokoh Alkitab mengalami jalan buntu. Dan ternyata di kebuntuan itu mereka menemukan jalan keluar. Jadi sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Dan itu menjadi topik renungan kita pada hari ini. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Kita lihat seorang tokoh yang bernama Abraham. Berulang kali Tuhan mengingatkan janjinya kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki anak kandung dari istrinya Sarah. Tetapi sampai usia 90 tahun Abraham dan Sarah belum juga punya anak. Saya percaya Abraham selalu berusaha dan berupaya dengan segala daya untuk bisa memiliki anak. Hasilnya nihil sampai usia Abraham mencapai 99 tahun. Abraham dan Sarah menemui jalan buntu. Tetapi kemudian Tuhan kembali mengingatkan Abraham bahwa Abraham akan memiliki anak kandung sebagai pewaris keturunannya. Di usia 99 tahun, malaikat Tuhan datang kepada Abraham untuk mengingatkan bahwa tahun depan dia akan memiliki seorang anak laki-laki. Bapak Ibu bisa lihat itu di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Nah, Abraham dan Sarah melihat jalan buntu. Abraham dan Sarah mengalami jalan buntu. Tetapi Allah menyediakan jalan keluar bagi mereka. Puji Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai ke-5.
Saya baca ayat itu kepada Bapak Ibu. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Perhatikan ayat yang kelima. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Abraham dan Sarah melewati jalan buntu, tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar. Haleluya. Itu satu contoh pertama bahwa di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Ada satu peristiwa yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau kita perhatikan rencana Tuhan bagi bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, Tuhan memperhatikan penderitaan mereka di Mesir. Tuhan mau membawa mereka keluar dari penderitaan sebagai budak bagi orang Mesir. Dan Tuhan mau agar orang-orang Israel menjadi bangsa yang merdeka. Maka kemudian Tuhan memerintahkan dan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah melewati berbagai negosiasi dengan Raja Firaun, akhirnya bangsa Israel bisa keluar dari Mesir. Nah, saat mau keluar, firman Tuhan berkata bahwa Allah tidak menuntun mereka melewati negeri orang Filistin. Walau seharusnya jalan ini yang lebih dekat untuk menuju tanah Kanaan. Bahkan Tuhan membuat mereka memutar dan berkeliling melewati padang gurun dan melewati laut Teberau. Peristiwa ini bisa Bapak Ibu baca di dalam Keluaran pasal yang ke-13, ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Nah, yang lebih ngeri lagi, Bapak Ibu saudara sekalian, coba diperhatikan. Allah sudah memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka sudah jalan, ini ceritanya. Tetapi tiba-tiba Tuhan membuat Firaun berbalik pikiran. Dan Tuhan buat Firaun mengejar orang Israel yang sedang enak-enaknya dalam perjalanan. Seperti perjalanan wisata mungkin. Dan saat tentara Firaun mengejar dan mulai kedengaran kepada orang Israel, maka bangsa Israel mulai ketakutan. Mereka mulai marah dan mereka mulai berontak kepada Musa. Mereka mau melempari Musa dengan batu. Mereka merasa menyesal dan kecewa dibawa keluar dari Mesir. Kenapa? Karena mereka terdesak dengan tentara Firaun dan mereka tidak bisa jalan maju karena di depan mereka terbentang laut Teberau. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini jalan buntu orang-orang Israel pada waktu itu. Kalau mereka maju, maka mereka mati tenggelam. Kalau mereka mundur, samsoyo menderita Bapak Ibu. Kalau mereka mau bertahan di tempat, sama halnya mereka sedang menunggu kematian yang begitu menyakitkan. Buntu. Tidak ada solusi. Nah, di tengah kebuntuan itu, biasanya naluri berteriak minta tolong dari seseorang jauh lebih murni dan jauh lebih tulus dan jauh lebih sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu saudaraku, saat itulah naluri minta tolong dari hati Musa menggelora dan tidak terbendung. Musa berteriak kepada Tuhan minta tolong. Dan ajaib, Tuhan buka jalan kepada Musa dan bangsa Israel. Laut Teberau yang luas itu seketika terbuka seperti jalan raya. Air di hulu berhenti dan membentuk seperti tembok penghadang air. Sementara di hilir, air terus mengalir. Dan dasar laut menjadi tanah kering seketika. Dapat dilalui tanpa lumpur. Luar biasa. Semua orang Israel terlewatkan. Dan sudah menyeberang. Tidak ada yang tertinggal di dasar laut. Saat itu tentara Firaun pun masuk ke dasar laut.
dengan kuda kereta mereka. Karena mereka melihat tanah kering saat semua tentara Firaun sudah masuk ke dasar laut. Nah, Bapak Ibu sekalian, seketika air yang membentuk tembok jebol dan menenggelamkan semua tentara Firaun, dan tidak ada yang hidup. Bangsa Israel sudah lewat. Mereka sudah menyeberang semua, dan mereka bisa meneruskan perjalanan tanpa takut dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Peristiwa ini Bapak Ibu bisa lihat di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang pertama sampai 31. Musa dan bangsa Israel melihat jalan buntu. Musa dan bangsa Israel menemui jalan buntu, tetapi Tuhan menyediakan jalan keluar. Puji Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Amin. Nah, satu peristiwa yang mungkin serupa tapi tak sama dengan peristiwa yang mungkin kita alami hari ke hari, Bapak Ibu sekalian. Masih ingat cerita janda Sarfat? Wah, luar biasa jalan buntu janda ini. Peristiwa ini dapat kita lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-24. Ya, di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Nah, janda ini tidak dijelaskan namanya. Mungkin karena saking miskinnya mungkin Bapak Ibu sekalian. Dia dijuluki janda Sarfat bukan karena kehebatannya di daerah Sarfat yang masuk wilayah Sidon itu. Dia dijuluki janda Sarfat itu sebetulnya sebagai bentuk cemooh atau sebagai bentuk cibiran karena penderitaan hebat yang janda ini alami. Bayangkan penderitaannya Bapak Ibu sekalian. Saat Nabi Elia datang kepadanya di Sarfat karena diperintahkan oleh Tuhan. Elia minta dibuatkan roti bundar. Dan saudara tahu janda itu berkata apa? Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Ya, janda itu berkata begini. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Nah, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Janda ini bersama anaknya sedang menemui jalan buntu, dan jalan buntu yang mereka lewati ujungnya adalah kematian. Janda ini berkata, aku tidak punya apa-apa lagi kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya mau olah untukku dan untuk anakku, dan setelah itu kami akan mati. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kebuntuan Musa dan bangsa Israel, naluri untuk minta tolong itu menggelora dalam diri Musa. Dia sungguh-sungguh minta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan buat mujizat. Tuhan berikan jalan keluar, laut terbelah. Mereka bisa jalan. Bagaimana dengan janda Sarfat? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kebuntuan kita terkadang, naluri ketaatan kita itu lebih murni dan jauh lebih sungguh-sungguh dibanding ketaatan kita pada waktu situasi semua baik-baik saja. Maka ketika kebuntuan dialami oleh janda Sarfat ini, bayangannya akan kematian dalam beberapa hari ke depan membuat naluri ketaatan janda Sarfat itu menggelora dan tidak dapat dibendung, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dikalahkan oleh penglihatan akan kematian, oleh bayang-bayang kematian ke depan. Pada waktu Elia memberikan dia nasihat firman Tuhan untuk melakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka jalan keluar pun mereka nikmati.
Saya baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 16. Firman Allah berkata, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Haleluya. Bapak Ibu, janda Sarfat itu memilih taat, dan ketaatannya membuat dia menikmati jalan keluar dari kebuntuannya. Jalan buntu boleh kita alami diakibatkan apapun. Tapi ingat, naluri berteriak minta tolong kepada Tuhan hendaknya tidak pernah lepas dari hidup kita. Sekali lagi, pada waktu saudara dan saya mengalami jalan buntu, hendaknya naluri berteriak minta tolong kepada Tuhan hendaknya tidak pernah lepas dari hidup kita. Nah, naluri berteriak minta tolong inilah yang saya sebut jangan berhenti berdoa kepada Tuhan. Sebab kenapa? Menurut saya, doa bisa menjadi kunci pembuka pintu jalan buntu bagi kita. Haleluya. Sekali lagi, doa bisa menjadi kunci pembuka pintu jalan buntu bagi kita, bagi saudara dan saya yang percaya. Jangan pernah berhenti berdoa. Saat mengalami jalan buntu, teriak sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Nah, yang kedua yang perlu kita ingat Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari janda Sarfat itu. Hendaknya naluri ketaatan melakukan firman Tuhan kita pelihara setiap waktu. Sekali lagi, hendaknya naluri ketaatan kita melakukan firman Tuhan kita pelihara setiap waktu. Nah, ini yang saya sebut taat melakukan firman. Sekali lagi, taat melakukan firman. Pada waktu kita mengalami jalan buntu, sesulit dan seberat apapun, tetap taat melakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena ketaatan kita menjadi kendaraan bagi kita melewati jalan buntu untuk ketemu jalan keluar. Haleluya. Sekali lagi, ketaatan kita menjadi kendaraan bagi kita melewati jalan buntu untuk ketemu jalan keluar. Haleluya. Nah, saya berdoa Bapak Ibu sekalian yang hari-hari ini sedang menemui jalan buntu dalam situasi apapun, dalam persoalan apapun, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam rumah tangga, ekonomi, keuangan, bahkan mungkin berkaitan kesehatanmu. Kau sudah berjuang tetapi engkau seperti menemui jalan buntu. 2 hal pesan saya kepada Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Sebab doa bisa menjadi kunci pembuka pintu jalan buntu bagi saudara dan saya. Dan yang kedua pesan saudara saya kepada saudara dan saya, tetap taat melakukan firman Tuhan. Sebab kenapa? Ketaatan kita menjadi kendaraan bagi kita melewati jalan buntu untuk ketemu jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk semua yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Di antara mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan tolong berikan mereka jalan keluar. Jalan buntu boleh ada, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia.